Hai guys, selamat datang di Anak Pak Kos. Jangan lupa like dan subscribe. Berita ini sempat menghebohkan dunia maya di Indonesia, bahkan di dunia beberapa waktu silam. Tidak hanya forum-forum di Indonesia, namun juga forum-forum internasional membicarakan fenomena zombie alias mayat berjalan ini. Beberapa media online internasional besar di berbagai negara pun tidak ingin ketinggalan untuk memberitakan budaya unik di Indonesia satu ini. Banyak berita hoaks yang tersebar tentang berita ini yang menyangkut tentang kejadian zombie di Indonesia. Tak sedikit pula yang mengaitkan dengan hal magic, ilmu hitam, dan kontroversi lainnya. Walau ternyata ini hanyalah sebuah budaya membangkitkan orang mati yang ada di tanah Toraja. Apakah sebenarnya tujuan dari budaya ini? Apa yang dilakukan para penduduk lokal sehingga para mayat bisa berjalan seperti orang hidup? Apa saja ritual unik yang dijalankan untuk membuat mayat-mayat ini berjalan? Nah, berikut fakta unik yang kami bahas secara mendalam tentang tradisi mak nenek, tradisi yang memulangkan mayat ke kampung halamannya. Oh ya guys, buat yang belum subscribe, buruan subscribe biar channel Anak Pak Kos bisa bermanfaat untuk kita semua. Love you. Yang pertama, tradisi yang sudah ada sejak 1905. Kisah ini konon dimulai ketika ada seorang pemburu bernama Pong Rumais yang hidup di Toraja ratusan tahun silam. Ketika itu, dia berburu dan masuk ke hutan di kawasan pegunungan Bala. Hutan tersebut memang dikenal sangat seram. Ketika sedang dalam perburuannya, Rumase melihat sesosok jasad yang tergeletak di tengah hutan begitu saja, dengan kondisi yang mengenaskan. Karena tidak tega melihat kondisi yang mengenaskan itu, Rumase membungkus si mayat dengan pakaiannya agar terlihat lebih layak. Sejak itu, Rumase selalu merasa diikuti oleh arwah sang mayat. Bahkan, dia digiring oleh si arwah menuju tempat perburuan yang bagus. Nah, sejak saat itu, Rumase dan rakyat Toraja sepakat bahwa mayat harus dimuliakan meski hanya beberapa tulang belulang. Yang kedua, diadakan sehabis panen besar. Di seluruh daerah di Indonesia, pasti ada tradisi tertentu yang dilakukan untuk menghormati arwah leluhur pasca panen. Nah, begitu pula dengan rakyat Toraja. Setiap bulan Agustus, mereka mengadakan upacara manenek sebagai perwujudan penghormatan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Selain itu, untuk menghormati leluhur, rakyat juga percaya bahwa ritual ini akan memberi mereka keuntungan, seperti keuntungan yang pernah didapatkan oleh Rumase. Ritual ini dipercaya dapat membuat hasil panen menjadi berlimpah dan segala urusan ternak akan sukses. Kepercayaan ini diyakini sekali oleh warga setempat, sehingga orang-orang yang ingin kemuliaan dan kekayaan akan selalu ikut dalam upacara ini dengan ketentuan yang sudah ada. Yang ketiga, diadakan agar bisa kawin lagi. Jika seorang suami ditinggal istrinya yang meninggal dunia, maka sang suami tidak berhak untuk menikah lagi sampai dia melaksanakan upacara manenek. Peraturan ini juga berlaku sebaliknya, karena jika ritual manenek belum dilakukan, maka mereka masih dianggap sebagai suami istri yang sah, bahkan sampai akhir hayat pasangan yang masih hidup. Ketika ritual manenek telah dilakukan, maka pihak yang ditinggal sudah resmi menjadi bujangan dan boleh menikah lagi. Ritual ini masih terus dipertahankan warga dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang Toraja. Yang keempat, jenazah tidak boleh bersentuhan langsung dengan tanah. Dalam ritual manenek, jasad tidak boleh diletakkan di tanah. Karena itu, selama proses penguburan, keluarga dari si jenazah akan selalu memangku jenazah tersebut.
Bersentuhan dengan tanah dikhawatirkan akan membuat jasad tersebut menjadi rusak dan tidak murni lagi. Jasad biasanya akan dipakaikan baju kesayangannya selama hidup, dimasukkan ke dalam peti yang telah dialasi dengan kasur, lalu dimasukkan ke dalam gua. Gua tersebutlah yang diyakini menjaga mayat-mayat agar tidak membusuk. Menurut Tampu Bolon, anak ketua adat setempat, kemungkinan ada semacam zat di gua itu yang khasiatnya bisa mengawetkan mayat manusia. Jikalau saja ada ahli geologi dan kimia yang mau membuang waktu menyelidiki tempat itu, sepertinya teka-teki gua Silanang dapat dipecahkan. Dikutip dari situs National Geographic Indonesia. Yang kelima, memulangkan mayat ke kampung asalnya. Dalam kebiasaan orang Toraja, seseorang harus dimakamkan di tanah kelahirannya. Namun, seringkali tanah kelahiran orang Toraja sangat jauh dari tempat dia meninggal. Untuk menempuh jarak tanah kelahiran tersebut pun sangat sulit karena tidak bisa diakses transportasi. Disinilah seorang tetua adat berperan untuk melakukan upacara mak nenek. Dalam ritual ini, mayat akan diambil dari petinya, dimandikan, diberi baju baru, dan dipapah berjalan menuju kuburan di tempat asalnya. Disinilah fenomena mayat berjalan terlihat. Mak nenek memang tampak menyeramkan dan membuat merinding. Namun, itulah salah satu produk budaya Indonesia yang dibicarakan di banyak negara. Karena keunikan ini, banyak turis yang datang ke Toraja untuk menikmati keeksotisan budaya setempat. Selain itu, Toraja juga terkenal dengan kopinya yang berkualitas luar biasa. Sebagai generasi muda, kita harus tetap melestarikan budaya dan menghormati kearifan lokal. Seunik dan seaneh apapun budaya itu, ini adalah salah satu bentuk dari anugerah karena kita tinggal di bumi yang kaya akan budaya bernama Indonesia. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ya.